Oke, materi berikutnya adalah dari data yang sudah diimport, hasil wawancara, kemudian juga video dan foto, bagaimana proses mengcodingnya? Mengcodingnya artinya mengambil makna dari kata yang ditemukan dari data yang Bapak Ibu sudah import tadi, ya. Nah, yang pertama, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang teknik pemberian kode. Teknik pemberian kode pada data kualitatif adalah bagaimana menemukan inti cerita dari sebuah hasil wawancara ya berupa dokumen ataupun catatan observasi lainnya. Kalau itu berupa teks gitu kan. Jadi menemukan inti cerita. Tentunya inti cerita yang Anda temukan adalah inti cerita yang memang sesuai dengan penelitian atau fokus penelitian Bapak Ibu sekalian. Dengan coding, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi inti atau ide utama yang terdapat dalam data penelitian dengan cara memberikan nama. Jadi diberi nama. Tadi misalnya COVID, kemudian jaga jarak, kesehatan, kuota internet, sarana prasarana itu adalah key yang dapat dijadikan sebagai coding. Ya, nah anda bebas di dalam memberikan pengkodean, tentunya disesuaikan dengan tema daripada penelitian Anda. Jadi secara bebas artinya peneliti memberikan kode berdasarkan istilah yang dipakai dalam data secara langsung. Ya, jadi Anda boleh satu kata diambil sebagai coding atau satu paragraf diwakili dengan sebuah coding. Gitu kan, kalimat atau paragraf diwakili dengan sebuah coding. Gitu kan, seperti itu. Nah, idealnya sebenarnya ketika Anda melakukan penelitian, wawancara khususnya, itu pertanyaannya sudah terstruktur sehingga nanti ketika mengkodingkan akan lebih mudah. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau ini sebagai kumpulan tempat menampung coding, sumber coding itu bisa dari teks wawancara, bisa dari gambar, jadi area gambar tertentu diberi makna, kemudian nanti masuk ke dalam coding, atau dari video, ya waktu video time lapse video tertentu diberi makna dan dimasukkan sebagai coding. Jadi Anda dapat mengkode semua jenis source ya dan membuat sebagai referensi bersama dalam note tunggal bisa kalau istilah note itu untuk NVivo versi sebelumnya. Dulu itu dari NVivo 8, 9, 10, 11, 12 code itu dikelompokkan dalam note-note. Tapi sekarang di NVivo yang terbaru nggak ada istilah note lagi, jadi code aja semuanya. Seperti itu. Proses coding dapat menghasilkan ide-ide dan membantu Anda mengidentifikasi pola dan teori-teori dari bahan penelitian Anda yang terkait dengan fokus penelitiannya. Kira-kira seperti itu teorinya. Ya, di sini teknik pemberian note atau code bisa bermacam-macam, saya lewat dulu. Nah, sekarang bagaimana cara memberi code ya? Cara memberi code bisa berbagai cara. Yang pertama adalah kita ambil coding dari hasil transkrip wawancara tadi. Bapak Ibu tinggal pilih transkrip wawancara, ya, diklik 2 kali, masuk ke transkrip wawancaranya terbuka di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih edit agar bisa diedit. Kemudian setelah itu nih dipilih edit. Ketika dipilih edit otomatis ada contextual tab. Ketika diedit otomatis ada tab di atasnya perintah-perintah yang terkait proses pengeditan. Ya, istilahnya contextual tab, tapi kan tadi kata contextual tab gitu kan. Nah, kemudian setelah dipilih edit, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan proses penyuntingan. Nah, sekarang bagaimana cara mengcodingnya? Cara untuk memulai coding, Bapak Ibu di sini pindahkan dulu ke navigation codes yang ada di grup coding sebelah kiri. Jadi Anda pilih codes yang ada di grup coding pada navigation pane yang ada di sebelah kiri. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pilih teks yang akan dimasukkan yang Bapak akan anggap itu sebagai kata penting yang terkait dengan fokus penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kompetensi, Bapak blok kompetensi, boleh diklik 2 kali atau disorot. Kemudian setelah itu klik kanan mouse, ya, Anda pilih code in vivo. Kalau memakai klik kanan mouse code in vivo, maka kata tersebut akan otomatis dikirimkan sebagai code baru pada coding ya code in vivo. Jadi Anda pilih kompetensinya disorotkan, klik kanan mouse, Anda pilih code in vivo. Udah, maka di sini Anda akan otomatis masuk kompetensi. Ya, kompetensi masuk ke dalam code. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua adalah bagaimana kalau yang mau di-coding adalah paragraf. Jadi sebuah paragraf atau kumpulan kata. Ya, di sini kata, kalimat, paragraf, Anda blok dulu paragraf ini. Paragraf ini mau diberi code apa? Ya, kalau istilah yang lama note gitu kan. Nah, Anda blok kata setiap kompetensi pribadi yang mumpuni, ia akan tahu seperti apa kondisi yang sedang dihadapi dan paham cara mengatasinya. Misalnya seperti itu. Anda blok, kemudian Anda langsung drag aja ke area coding ke sini. Waktu di drag, otomatis akan keluar kotak dialog new code. Jadi bukan memakai klik kanan mouse code in vivo, tapi di drag nanti keluar kotak dialog new code. Pada new code tersebut, paragraf ini, kumpulan kata ini, kalimat ini mau diberi nama apa coding. Pengkodean idealnya hanya 1, 2, atau 3 kata. Jadi sebaiknya tidak memakai coding lebih dari 3 kata kepanjangan. Jadi 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, kemudian ini loh kumpulan hasil coding. Jadi ada alat pelindung diri. Ini mungkin diambil dari sumbernya dari mana. Ini kan ketahuan. Ada dari satu file, referensinya ada. Dukungan fasilitas, emosi, energi positif, instruksi tugas, jaga jarak, kemampuan berkomunikasi, kompetensi, partisipasi aktif. Ini dari hasil wawancara yang diambil semua codingnya. Ya, yang dianggap penting terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Misalnya itu contohnya seperti itu. Ya, ini kumpulannya. Nanti coding ini idealnya digrupkan. Jadi di folder dan subfolderkan. Istilahnya parent and child. Jadi ada induk dan anak gitu kan. Jadi tema fokusnya apa? Misalkan temanya adalah kompetensi. Di bawah kompetensi itu ada sub-sub di dalamnya. Misalnya kompetensi itu terkait dengan kompetensi pribadi, kemudian juga kemampuan IT, kemudian juga lain-lain. Kemampuan berkomunikasi itu bagian daripada kompetensi. Nanti terkait dengan sarana prasarana itu bisa terkait dengan alat pelindung diri, dukungan fasilitas dan lain-lain. Itu dikelompokkan menjadi child, dari parent-nya adalah fasilitas. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kalau Anda mau mengcoding dari foto? Nah kalau dari foto Bapak Ibu sekalian itu pilih fotonya, yaitu di folder foto tentunya Anda pilih foto kuliah jaga jarak, klik 2 kali, nanti keluar seperti ini. Nah setelah Anda klik 2 kali fotonya, nanti keluar fotonya sebelah kanan. Selanjutnya Bapak Ibu drag, ambil contoh, saya mau memaknai foto orang memakai masker. Anda blok area yang memakai masker ini. Setelah diblok, di sini Anda pilih insert row. Jadi blok dulu, insert row, nanti masuk ke sini. Bahwa area koordinat ini nih, ini koordinat region, itu keterangannya Anda ketikkan alat pelindung diri menjadi syarat utama dalam datang ke kampus. Itu ada makna di sini. Anda blok area jaga jarak ini, ya. Kemudian insert row, Anda ketikkan di sini jaga jarak dalam kegiatan perkuliahan mutlak harus dilakukan, misalnya seperti itu. Jadi satu foto ini bisa mempunyai 2 konten materi. Ya, nah setelah keluar 2 konten materi ini, berikutnya Anda blok, baru dimasukkan sebagai coding. Di bloknya kalau paragraf kata sama Anda blok seluas ini, di drag ke sini. Waktu di drag nanti akan diberi nama dengan nama apa? Ya, cuma bisa namanya sama dengan nama yang ada di wawancara. Boleh, cuma jadi terkait dengan jaga jarak di wawancara ada, dari foto juga ada referensinya. Seperti itu. Itu lebih memperkaya dukungan penelitian bahwa jaga jarak dari menurut wawancara, menurut foto juga ada. Kemudian Anda buka video, ya. Ini dari folder video, klik 2 kali. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, di sini Anda edit, kemudian beri tanda start selection. Start selectionnya mau dari mana? Misalnya mulai dari detik ke menit ke 1. Anda biarkan Anda jalankan, nanti berhenti lagi di finish di selection di menit 1,5 misalnya saja. Berarti ada awal dan akhir. Kalau sudah awal dan akhir, nanti Ibu Bapak sekalian gunakan insert row. Masuk nih time lapse dari 1 menit ke 1:34 sampai dengan 2:80 isinya tentang penting untuk menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi. Kalau Anda maknai sendiri. Tapi kalau Anda bisa mentranskrip menjadi dari betul sumber aslinya video, itu akan lebih bagus. Jangan dimaknai dulu. Seperti itu.
Nah, kalau sudah, nanti setelah itu Anda blok, Anda drag ke sini, Anda beri nama apa. Boleh di drag ke code yang sudah ada, ke code yang sudah ada, atau ada code baru, ya silahkan juga seperti itu. Nah, itu bagaimana mengkode video, ya, mengkode video seperti itu. Nah, kalau misalkan saja data coding yang sudah ditempatkan tidak jadi, oh ternyata salah di dalam pengkodean. Anda tinggal pilih code yang mau dihapus di sini, klik kanan mouse delete. Sama dengan menghapus di window Explorer seperti itu. Jadi klik kanan mouse, kemudian Anda pilih delete, maka akan terhapus. Tapi kalau mau mengganti nama code, kita gunakan cara lain. Nah, itu cara menghapus gitu ya. Nah, atau bisa juga kompetensi tidak mau di delete codingnya. Tetapi tulisan kompetensi di sana mau saya uncode. Mau tidak dimasukkan sebagai code kompetensi. Anda blok lagi kompetensi ini, di atas ada uncode di sini. Atau boleh juga memakai klik kanan mouse uncode. Berarti kompetensi dalam code akan hilang. Ya, jadi tidak ada kompetensi dalam code karena sudah di uncode. Jadi bisa dua cara, dihapus. Tapi hati-hati kalau dihapus itu, kalau dia mereferensinya ke foto, ke video, ke wawancara, beberapa wawancara, Anda hapus kodenya, maka seluruh referensi akan ikut terhapus. Tapi kalau yang mau dihapus dari wawancara pertama saja, ya, yang mau dihapus, ya Anda klik kanan mouse, uncode. Jadi kompetensi tetap ada, tapi yang mereferensi ke gambar, ke foto, ke video. Yang dihapus hanya yang wawancara ini. Itu menghapus coding yang sudah ditempatkan dengan uncode. Nah, atau bisa juga Anda menghapus coding dengan cara tadi dipilih uncode itu, Anda bisa memilih yang mana aja yang mau di-uncode. Karena kompetensi bisa ada di beberapa tempat. Anda tinggal pilih, kemudian Anda pilih clear. Dia akan ter-uncode. Nah, lain halnya kalau Anda mau mengganti nama coding. Saya kebetulan kompetensi dengan kompetensi pribadi itu mau disatukan. Jadi tidak dipisahkan kompetensi dan kompetensi pribadi. Kalau mau diganti nama agar menjadi menyatu dengan coding-coding yang lain, atau mau diganti dengan nama coding yang lebih spesifik, Anda tinggal klik kanan mouse pada kompetensi ini, Anda pilih code properties. Jadi nggak ada rename. Tuh, kalau Anda lihat di shortcut nggak ada rename. Anda pilih code properties, klik, kemudian nanti keluar kode propertiesnya lagi. Nah, nama kompetensinya mau diganti apa? Silakan diganti dari sini. Jadi nama kompetensi diganti dengan nama baru apa. Kemudian klik OK, maka dia akan menjadi nama baru. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah untuk mengganti, untuk apa, menghapus, menguncode, dan merename coding. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengatur parent and child. Jadi emosi, kemampuan berkomunikasi, kompetensi pribadi, dan pemahaman digital, ini bagian daripada kompetensi sebenarnya. Anda tinggal drag aja. Jadi dari satu code ke code yang lain tinggal di drag. Dia akan terkelompok dalam satu sub code gitu kan, atau child dari code di atasnya. Sebelumnya emosi, kemampuan berkomunikasi, kompetensi pribadi ini dalam rentetan nama-nama yang ada di sana. Nanti waktu di drag ke kompetensi dia akan menjadi sub di sini, menjadi child, akan menjadi child. Nah, itu adalah, nah ini kan jadi kompetensi itu anaknya ini. Ini tinggal di drag aja, digeser. Di drag atau digeser agar dia masuk ke dalam kompetensi tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah mengcoding, Bapak Ibu ingin tahu nih, mana saja sih yang sudah di-coding? Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu mana saja sudah di-coding, tinggal diklik 2 kali pada file wawancaranya misalkan. Setelah diklik 2 kali pada file wawancaranya, Bapak Ibu masuk ke pilihan pilihan di sini. Bapak Ibu masuk ke pilihan dokumen. Di pilihan dokumen ada namanya coding strip. Bapak Ibu pilih coding strip, kemudian Anda pilih all coding. Jadi dokumen, jadi Anda pilih dulu ya dokumennya, pilih tab dokumen, pilih coding strip, Anda pilih all coding. Maka sekarang Bapak Ibu akan menampilkan ini loh. Ini dari paragraf ini, dari hasil wawancara ini, apa sih yang sudah diberi coding dan codingnya apa. Berderet di sini tuh. Ya, kalau ingin kelihatan mana yang sudah di coding, ini dapat di highlight. Bapak Ibu tinggal centang highlight ini. Di sini kan ada coding strip, di tab dokumen ada highlight. Waktu diklik, maka di sini yang warna kuning, ini yang warna ini codingnya.
Yang di blok paragraf bisa aja dari berbagai, bisa terdiri dari beberapa coding. Karena kan pemaknaannya bisa ini bagian dari kompetisi pribadi, bisa bagian daripada sarana prasarana dan lain-lain. Itu adalah coding strip. Ini untuk memudahkan analisis. Nah, kalau coding strip ini butuh didiskusikan dengan pembimbing, dengan promotor gitu kan, Bapak Ibu cetak aja ke printer karena kan mungkin sulit untuk diperlihatkan ke pembimbing. Ya, nah untuk mencetaknya tinggal pilih file, ya, kemudian pilih print, kemudian waktu dipilih print, Anda pilih print, Ctrl P, nanti habis itu Bapak Ibu ini loh hasil cetakannya. Ini hasil cetakannya. Nanti hasil cetakan ini tinggal didiskusikan dengan tim, kalau berupa kerjasama tim, tapi kalau tesis tentunya sendiri kan, Anda diskusikan dengan dosen pembimbing Bapak Ibu sekalian, bahwa pemaknaan wawancara ini saya maknai sesuai dengan fokus penelitian, ini loh coding-codingnya kira-kira seperti itu. Nah ini contoh bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan pengkodean dan melihat hasil pengkodeannya menggunakan coding strip dan highlight. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat ya di layar monitor. Sudah terlihat di layar monitor. Nah, di sini ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kan saya sudah mencoba di file itu ada wawancara. Ini wawancara, isinya ada 3, ya harusnya 2 ya, tadi universitas 1 dan universitas 2, kemudian ini video, kemudian ini foto. Ya, kemudian masuk ke coding, ini coding yang saya buat. Nah, di coding ini, ya, di coding ini, sebentar saya scroll ke bawah, ya, di coding ini, kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan, ini saya sudah kelompokkan, yang masuk ke dalam pembelajaran ke sini, yang masuk ke dalam pemimpin ini hanya contoh aja. Bagaimana membuat sub gitu kan, tinggal di drag aja. Jadi kalau pandemi ingin masuk ke dalam pembelajaran, tinggal di drag ke sini tuh. Pandemi masuk ke sini tuh, pandemi masuk sini. Kalau pandemi ingin keluar lagi, saya drag lagi keluar. Kalau pandemi ingin keluar, Anda klik di pandemi, Anda tarik keluar, nanti dia akan keluar kembali. Kira-kira seperti itu. Itu contoh bagaimana mengelompokkan. Nah, kalau misalkan saja contohnya pandemi ini, mau saya hapus. Ini pandemi ini Anda lihat melibatkan 3 file. Berarti pandemi ini bisa diambil dari wawancara Universitas 1, Universitas 2, dan diambil dari foto misalkan. Dengan mereferensi dari berbagai sumber di sini. Ada 20 referensi. Kalau misalkan saja saya ingin lihat pandemi ini mengkodingnya kemana saja, saya klik 2 kali ya, klik 2 kali, maka dia akan buka di sini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, nah di sini, ternyata pandemi itu masuk ke, diambil dari transkrip wawancara 1, membantu mengembangkan universitas dalam masa pandemi. Kemudian juga di sini Anda lihat juga ini mengacu ke teori gitu kan. Kemudian juga mengacu ke WHO. Ini adalah sumber-sumber yang terkait dengan pandemi. Ini terkait sumber pandemi. Jadi bisa dari foto, bisa dari video, bisa dari wawancara. Ini coding pandemi aja. Ya, ini kalau selesai Anda tutup. Saya ingin tahu misalnya aja terkait dengan pemimpin. Saya buka akademik. Ini juga mengacu ke kemana aja. Klik 2 kali. Oh ternyata akademik itu di sini. Ya, akademik itu ini. Ini rinciannya. Oh ternyata wawancara dengan wakil rektor Universitas 2 gitu kan. Ini wawancara dengan bidang akademik dan seterusnya. Ini seperti ini. Ini sumber-sumbernya ya. Dari pertanyaan dan juga jawabannya seperti itu. Ini tutup lagi seperti itu. Nah, itu. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata misalkan saja ini mau dihapus, tinggal klik kanan mouse, delete. Terhapus. Tapi kalau pandemi mau di-uncode, di sini tinggal pilih pandeminya, kemudian di sini ada uncode di atas ini. Uncode ya. Di sini dipilih uncode, nanti akan dipilih uncode, nanti akan dipilih yang mana aja yang mau diputuskan hubungannya antara pandemi dengan sumbernya. Tapi kalau mau diganti nama, Anda klik kanan mouse, code properties. Maka seperti ini. Tinggal ganti pandemi dengan nama baru apa. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu ingin mengetahui dokumen tertentu, ambil contoh. Dokumen wawancara transkrip 2 ini, transkrip 1 misalnya ini, saya klik 2 kali. Ini pengkodingannya apa aja? Anda tinggal pilih coding strip dari sini, kemudian dipilih all. Waktu dipilih all ditampilkan di sini nih. Tuh, di kanannya, di sini.
ini coding apa aja yang diberikan. Di sini kebetulan tidak memakai warna. Kalau ingin memberi warna sebenarnya setiap coding itu bisa diberi warna tertentu. Jadi kalau misalnya saja Bapak Ibu ini coding gitu kan, yang ini saya tutup dulu ya. Misalnya saja ya pandemi ini mau diberi warna. Anda klik kanan mouse, kemudian Anda pilih color. Anda pilih pandemi, klik kanan mouse, Anda pilih color, Anda pilih warna apa red. Maka semua yang pandemi ini akan diberi warna merah. Nanti di coding stripnya berwarna merah tuh. Gitu kan? Jadi diberi warna sesuai dengan fokus penelitian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat siapkan aja dulu untuk fokus ini atau kata ini tuh mau warna apa. Jadi konsisten untuk kelompok pembelajaran warnanya apa, kelompok pemimpin warnanya apa, sehingga ketika memaknai itu akan lebih mudah. Nah, itu contoh bagaimana Anda membuat coding.